santunan rohani yang memang betul-betul mampu untuk merubah pola pikir kita yang pertama, sikap perangai kita yang kedua, perilaku dan perbuatan kita yang ketiga. Kalau tadinya dengan kita pada waktu kita keluar daripada masjid, kita tak kisah kanan kiri kah, pada waktu kita langkahkan kaki kita waktu kita keluar, kiri kah yang kita dahulukan, ataupun juga dengan kaki kanan, tak kisah. Daripada malam hari ini pastikan, pada saat ketika dengan kita masuk ke masjid, saya dulu sebut guzah, saya datang kemari kira-kira dalam 12 atau 14 tahun yang lalu. Pada waktu yang namanya masih guzah lagi. Dan pada masa itu saya ditempatkan di rumah tetamu. Rumah tetamu. Saya tahu tuh di mana lokasinya sekarang ini. Sebab gelap, tak nampak. Tak ada seseorang yang berani duduk di rumah tuh. Jadi saya pun terasa pelik. Oh, Masya Allah, guzah. Sehingga dengan kami ditempatkan di rumah, bersampingan dengan rumah tetamu. 2 tingkat, banglu cantik sekali. Masya Allah, tabarakallah. Selepas kami balik daripada rumah itu, ternyata katanya rumah itu ada makhluk-makhluk halus yang tinggal di dalamnya. Oh, pantasan. Jadi bukan untuk ikram, tapi nak cabar saya, nak pelagakan saya dengan jin-jin yang di dalam. Baru saja masuk ke rumah itu, udah kedengaran seperti orang mandi di atas. Tengok tak ada orang pun. Siapa yang mandi? Mandi wajib kah? Mandi sunat kah? Mandi junub kah? Oleh untuk malam hari ini kita rubah daripada malam hari ini juga. Jadi perasaan tak? Kenapa saya katakan tukar-tukar? Nabi kita kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tafa'ul al-fa'lal hasan. Nabi kita sangat-sangat menyukai sikap yang optimis. Jadi pada saat dengan kita pada hari kiamat, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, nanti pada hari kiamat, saat ketika dengan mereka mendapatkan santunan kitab, catatan, dokumen mereka itu dengan tangan kanan. Ashabul yamin. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang mendapatkan anugerah kitab, catatan, dokumen hidupnya dengan tangan kanan, akan dimuhasab Allah secara mudah. Nah, jadi kita tafaul, optimis di dunia, karena pada masa di dunia kita senantiasa dan selalu mikrofon. Kalau tangan kita nganggur, silakan saja dengan tangan kanan, mungkin juga dengan tangan kiri. Tapi kalau pada saat seperti pada waktu kita berkasidah, nah itu dengan buku kasidah, di situ ada salawat, di situ ada zikir, di sana ada nama Allah, di sana ada ayat. Maka selayaknya lah seumpama kitab Al-Quranul Karim dan juga dengan kitab-kitab agama kita, kitab hadis, itu kita bimbing, kita tenteng, kita pegang, kita angkat dengan tangan kanan kita. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Imam ar-Rusuli ya sanadi Anta ba'dallahi mu'tamadi Fadi dunyaya wa akhirati Ya Rasulullah khud biyadi. Mikrofon tangan kiri, kitab dengan tangan kanan. Cepat, satu perkara baru yang sepatutnya dengan kita. Dan pada waktu kita masuk ke masjid, kita dahulukan kaki kanan. Tapi ke rok ini saya rasa mungkin eloknya kaki kiri kita dahulu. Kita itu? Hah? Ada. Kita berehat. Waktu kita turun, saya turun sekejap. Supaya kita boleh dekat. Tengok. Seusia kita sekarang. Dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Sudah tak kaki kita hubung kaitkan dengan sunnah saat ketika dengan kita memakai kasut, saat ketika dengan kita memakai selepa, saat ketika dengan kita memakai sendal, apapun sebutannya, tapi apakah sudah teramalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Hadis yang diriwayatkan, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna, at-tayammuna fi julihi wa tana'ulihi wa tatahhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi kita sangat menyukai dengan mendahulukan yang kanan. Pada waktu Nabi kita tarajul,
Tarajul artinya menyikat, menyisir rambut. Tana'ul artinya pada waktu Nabi kita memakai kasut atau juga memakai selepa. Sudah macam ini kita memakainya. Minta maaf saya turunkan. Itu. Turun. Keluar dari masjid. Kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Apakah kanan kita dahulukan pada waktu kita memakainya. Atau kita tak kisah kanan kiri sama saja. Kesian kaki. Kesian kaki. Kalau sampai tidak mengenal sunnah. Kesian tangan. Kalau sampai tidak ke aturan di waktu makan dan minum. Masya Allah, tabarakallah, dengan donatnya, dengan keripapnya, dan juga dengan martabaknya, dengan canai, dan untuk orang Kelantan dengan tai itiknya. Orang Melayu sampai kekurangan makanan. Paku kena makan. Tongkat kena minum. Tai itik kena makan. Masya Allah, tabarakallah. Tak adakah makanan yang selain daripada tai itik? Minta maaf. Masya Allah, tabarakallah. Merokok, tangan kanan. Donat, tangan kiri. Itu kalau bagi dia tengok. Nabi kita kata, aku bukan nak hanya setakat disanjung dan dipuji. Aku nakkan kalian itu beramal dengan sunnahku. Itu makna mutaba'atal habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya setakat dengan sanjungan, kumpulan manapun boleh menyanjung. Kalau nyatakan dengan syair dan kasidah, MP3 atau juga dengan handset, bahkan kadang-kadang MP4 itu lebih fasih lagi kasidahnya. Lagunya sama betul. Sekali dengar dia hafal. Sekali dengar saja dia hafal. Hubbun Nabi wal ali dini wa madhhabi. حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام. Jadi turun. Nah ini susah nih. Kasus saya ini begini letaknya. Betulkan dulu. Serba salah. Ingat ilmu. Dapat pahala sunnah. Nabi kita bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falau mitu ajri mi'ati syahid. Seseorang yang menghidupkan sunnahku dalam suasana, dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan umat tidak mengenal hukum akam, pahala ganjaran kita menghidupkan kembali dengan sunnah setara dan setanding dengan pahala 100 orang syahid. Serba salah. Coba tengok. Bagikan jawaban. Ini saya lagi di masjid. Sunatnya kalau pada waktu kita keluar daripada masjid, kita dulukan kaki kiri. Tapi sunatnya untuk kita memakai selepa, kita dulukan kaki kanan. Jadi macam mana? Takkan boleh kanan kiri kita keluarkan. Keluarkan kiri, itu pakai kasut. Salah pada waktu memakai, betul pada waktu keluar daripada masjid. Pasang kasut kaki kanan, betul memakai kasut selepa, tapi salah pada waktu kita keluar daripada masjid. Jadi kata ulama, pijak yang sebelah kiri terlebih dahulu, jangan dipasang, masukkan yang kanan. Dengan yang kiri, dan juga pada waktu kita memakai selepa, kita pakai dengan kaki kanan kita. Baru Nabi kita seronok. Dengar, ini bukan perkara kecil. Mungkin kita relax saja. Yang lebih parah lagi tuan pada saat merokok baca Bismillahirrahmanirrahim. Yudahen, yubasmil. Sementara pada waktu makan minum tak pernah baca basmalah. Kesian baginda. Coba, sampai kepada tahap Nabi kita katakan kepada seseorang setelah Nabi kita tegur, Kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Berapa ramai, minta maaf dengan bahasanya, tuh guru, maulana, baba, habib, kiai, pesara, yang kadang-kadang alim allamah kabir, tapi ternyata masih makan minum dengan tangan kiri. Kalau bagi dia tengok Nabi kita kecewa. Kalau dalam kehidupan kita merasa kecewa kalau anak kita bagi duit, kita bagi belanja, kita didik, kita besarkan, kita bagikan segala-galanya.
Yang kalau pada saat dia membentak kita, papa, mama, jangan ikut campur tangan ya. Jadi urusan saya nih. Bukan mak ayah yang nak kawin. Itu urusan saya yang nak kawin. Betul-betul tergores perasaan kita. Bagaimana saat ketika dengan kita menggores perasaan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seketika Nabi kita melihat seseorang makan dengan tangan kiri, Nabi kita bersabda, kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Kata dia, la astati, saya tak boleh. Kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Kata dia, saya tidak mampu. Pada kali ketiga Nabi kita bersabda, wala mastata'ta, moga-moga memang benaran kamu tidak mampu. Sehingga dengan tangan kanannya menjadi lurus, sudah tidak dapat dilipat. Kalau semurka itu baginda Nabi, seketika melihat dengan seseorang yang makan minumnya dengan tangan kiri, bagaimana kira-kira dengan kita? Ini kita janji pada sahabat-sahabat yang hadir, saya tidak hidup di atas. Bib, afwan, ana anzil hena, ana dalam mahum. Jadi kita sama-sama sekarang, sama-sama atas tar. Tak ada kelebihan. Cuma lebihnya situ duduk, saya berdiri. Saya lebih lenguh daripada kalian. Itu saja lebihnya. Supaya Yuniza ingat. Kita pada malam hari ini nakkan pada saat tempat ini. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Senyum. Senyumnya secara terpaksa. Senyumnya nampak kelihatan masih sedih lagi. Sementara tiga di bawah itu nampak tegang betul. Masya Allah, tabarakallah. Kita ingat. Allahu Akbar. Pernah tengok tak atas pentas yang semacam ini? Seumpama kambing kah, lembu kah, kerbau kah, gajah kah, atau memanfaatkan fasiliti cahaya lampu gemilau yang sedemikian rupa. Peralatan-peralatan yang serba canggih. Itu dengan kereta yang kita parkirkan di sana, alzaknya, izuraknya, jintuknya, jin ifritnya, kancilnya. Kemudian dengan Innovanya, Avanzanya, Camry-nya, Jaguar-nya, Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan jenis-jenis kereta yang kita gunakan. Yang menggunakan kereta serba mewah itu adalah manusia. Yang memakai pakaian bermacam-macam jenis warna-warni dan juga dengan jenis dan fashionnya itu adalah manusia. Yang menikmati bermacam-macam bentuk hidangan, makanan dan minuman. Jadi senantiasa saya sebut, untuk satu jenis nasi goreng saja. Itu ada dalam berapa macam? Goreng paprik, goreng Cina, orang Cina tidak tahu. Goreng Jepun, Jepun tidak pernah makan. Goreng spesial, goreng kampung. Itu semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan sebanyak itu nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Jenis makanan yang tidak terhitung. Pakaian yang tidak terhitung. Itu dengan kerudung daripada akhwat saja. Penuh amari. Brrr, hijau. Brrr, kuning. Brrr, biru. Malam ini, malam Yunisa bersalawat. Agak-agak mana yang sesuai. Ketua pengarah, biru. Abah, hijau. Pakai yang mana satu? Nak raikan siapa? Akhirnya pakai hijau dan biru. Banyak. 7, 8, 7, 3, 7, 4, 7. Baru satu jenis wing buatan Amerika. 7, 307. Ada di mana? Jangan-jangan masih di Subang, tak terbang kemana-mana.